Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi ijarah PSAK 107. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizal Ridho Madani dengan nomor NIM 1903020039. Di sini saya bersama teman saya Iva Ayunda Rukmana dengan nomor NIM 1903020008. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu akuntansi ijarah. Berdasarkan PSAK 107, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan menurut Salman 2012, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam pembayaran upah, sewa, atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis ijarah. Jenis-jenis ijarah menurut PSAK 107 ada dua jenis, yaitu ijarah fee dan ijarah aset. Yang pertama, ijarah fee. Ijarah fee merupakan ijarah yang menjadikan jasa sebagai objek manfaat yang disewakan. Pendapatan yang diperoleh berupa fee atas jasa yang telah diberikan oleh pemilik objek kepada penyewa. Yang kedua, ada ijarah aset. Ijarah aset adalah ijarah yang menjadikan aset sebagai objek manfaat yang disewakan. Aset yang dapat disewakan ada dua, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Kemudian kita akan membahas tentang ruang lingkup PSAK 107. Ruang lingkup PSAK 107 tahun 2009 meliputi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa atau ijarah multi jasa. Namun PSAK 107 tahun 2009 belum mengatur secara spesifik mengenai ijarah multi jasa, sehingga di praktik ijarah multi jasa diperlukan seperti ijarah atas aset tak berwujud. Memerhatikan kondisi di atas, maka DSASIAI mengusulkan dalam DPSAK 107 revisi tahun 2020 meliputi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa, baik transaksi ijarah yang dilakukan oleh entitas sektor keuangan maupun entitas sektor real. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan akuntansi ijarah. Menurut PSAK 107, rukun dan ketentuan ijarah antara lain: 1. Pelaku harus cakap hukum dan balik. 2. Objek akad ijarah, manfaat aset atau jasa adalah sebagai berikut. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Harus yang bersifat dibolehkan atau syariah atau tidak haram. Dapat dialihkan secara syariah, harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Yang ketiga, sewa dan upah. Sewa dan upah yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakan. Yang keempat, ada ketentuan syariah. Untuk ijarah muhtahiyah bin Malik, beberapa ketentuan tentang ijarah muhtahiyah bin Malik adalah sebagai berikut. Yang satu, pihak yang melakukan ijarah harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad, yang hukumnya tidak mengikat. Yang ketiga, ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebab akad ijarah dapat berakhir. Menurut Salman, tahun 2012, akad ijarah dapat berakhir dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen apabila menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad belum selesai, pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, ada penyewa tidak membayar sewa. Dan yang kelima, ada salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkan. Standar akuntansi ijarah dalam PSAK 107.
PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Dalam ijarah ada yang dinamakan sewa operasi, di mana sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dan juga terdapat umur manfaat terhadap suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi per unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah bid malik jika ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi ijarah. Menurut PSAK 107, cakupan standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah dan IMPT. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran perolehan objek ijarah, pendapatan ijarah, dan IMPT, piutang pendapatan ijarah dan IMPT. Biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen, pengakuan dan pengukuran. Berikut merupakan perlakuan akuntansi ijarah sebagai akuntansi pemilik atau mukjir. Pertama, biaya perolehan. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 dan aset tidak berwujud mengacu pada PSAK 19. Jurnalnya sebagai berikut. Aset ijarah pada kas utang. B. Penyusutan dan amortisasi. Jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis, harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan objek ijarah. Pengaturan penyusunan objek ijarah berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19. Jurnalnya adalah biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. C. Pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jurnalnya, kas atau piutang usaha pada pendapatan sewa. Tetapi jika terjadinya perbaikan objek ijarah, maka jurnalnya biaya perbaikan pada kas atau utang atau perlengkapan. Yang D ada perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan yang pertama ada hibah. Jurnal dari perpindahan kepemilikan model hibah adalah beban ijarah, akumulasi penyusutan pada aset ijarah. Ini saya akan melanjutkan tentang pemindahan kepemilikan sebagai akuntansi pemilik atau mujir. Yang selanjutnya yaitu penjualan sebelum berakhirnya masa. Sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah yang tercatat sebagai objek ijarah dapat diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dengan jurnal, kas atau piutang, akumulasi penyusutan, kerugian pada aset ijarah dan keuntungan. Selanjutnya yaitu penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk jurnalnya yaitu kas atau piutang, akumulasi penyusutan, kerugian pada aset ijarah dan keuntungan. Selanjutnya, penjualan objek ijarah secara bertahap, maka selisih harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dengan jurnal, kas atau piutang, akumulasi penyusutan, kerugian pada aset ijarah dan keuntungan. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Dengan jurnal, aset lancar atau tidak lancar, akumulasi penyusutan pada aset ijarah. Selanjutnya, perlakuan akuntansi sebagai penyewa atau mustajir. Yang pertama, yaitu beban-beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.
dengan jurnal sebagai beban sewa pada kas atau utang. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah bid malik melalui penjualan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Dengan jurnal, beban pemeliharaan ijarah pada kas atau utang atau perlengkapan. Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan dahulu oleh penyewa. Jurnalnya yaitu piutang pada kas atau utang atau perlengkapan. Selanjutnya yaitu perpindahan kepemilikan pada mustajir. Yang pertama yaitu ada hibah. Maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajah objek ijarah yang diterima dengan jurnal aset non-kas pada keuntungan. Yang kedua yaitu pembelian sebelum masa akad berakhir dengan jurnal aset non-kas pada kas. Yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir dengan jurnal aset non-kas pada kas. Pembelian objek ijarah secara bertahap dengan jurnal aset non-kas pada kas, aset non-kas kas pada utang. Jual dan ijarah. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi yang menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Ijarah lanjut jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian, pengungkapan, ketentuan transaksi, tanggal efektif, dan juga penarikan. Penyajian berdasarkan PSAK nomor 107, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan juga perbaikan. Yang kedua yaitu ada pengungkapan. Berdasarkan PSAK nomor 107, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bid malik meliputi yang pertama keberadaan waat, pengalian kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, atau jika ada waat pengalian kepemilikan, pembatasan agunan yang digunakan atau jika ada. Nilai peloraian dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Keberadaan transaksi, jual, dan ijarah jika ada. Berdasarkan PSAK nomor 107, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi, ijarah, dan ijarah muntahiyah bid malik tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada total pembayaran, keberadaan waat, pemilih untuk pengalian kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, atau jika ada waat pemilik untuk mengalihkan kepemilikan. Pembatasan misalnya ijarah lanjut, agunan yang digunakan jika ada, dan keberadaan jual atau ijarah, keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Yang ketiga yaitu ada ketentuan transisi. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak diisyaratkan. Yang keempat, yaitu tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih lanjut dianjurkan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2010. Yang kelima yaitu penarikan. Pernyataan ini menghasilkan PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang berhubungan dengan pelakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi ijarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.